Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umaru Seno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Dunia makin kesana makin kesini ya guys. Covid aja belum selesai, informasinya masih acak adut. Ada yang bilang nih nanti akan datang gelombang Covid yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan, dan informasi-informasi menyeramkan seperti itu. Yang mana intinya bahaya Covid itu seperti bahaya laten yang masih menjadi ancaman bagi kesehatan umat manusia. Dan sekarang ini guys, baru-baru ini dunia dihebohkan lagi dengan virus. Virus ini nggak main-main loh guys, usianya tuh udah tuir banget, udah 48.000 tahun bahkan lebih. Virus ini tersimpan dalam permafrost atau tanah yang sangat beku, ditemukan di bawah danau beku Yukeci Alas di Yakutia, Rusia. Dan virus ini dinamakan virus zombie. Nah, jadi begini guys cerita si virus zombie itu. Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Perancis yang dipimpin oleh ahli mikrobiologi yang bernama Jean-Marie Olympique melaporkan kalau para ahlinya telah berhasil membangunkan kembali virus zombie yang usianya sudah puluhan ribu tahun itu. Dan Profesor Jean-Marie yang tadi berhasil menghidupkan si virus zombie itu telah memperingatkan kepada kita semua guys bahwa nanti akan ada virus lain yang datang. Memang sih belum bisa dipastikan virusnya itu seperti apa dan bahayanya itu bagaimana, karena para peneliti masih terus meneliti virus itu. Nah, masalahnya nih guys, telah berkembang rumor di masyarakat kalau virus zombie itu nanti mampu menjadikan manusia seperti zombie. Ya, zombie seperti yang di film-film itu guys, yang begini itu guys, yang mayat hidup itu, yang baru mati kalau kepalanya ditebas berpisah dari badannya. Ih, kok ngeri kali ya guys, apa benar seperti itu guys? Tapi ternyata guys, tidak seperti itu. Virus zombie tidak menjadikan manusia seperti zombie. Virus itu dinamakan virus zombie karena virus itu telah lama tidur dan bisa bangun kembali, bisa hidup kembali. Oleh karenanya virus itu dikenal dengan nama virus zombie. Padahal nih guys, virus zombie itu punya nama ilmiah, namanya Pandora virus Yedoma. Memang sih ada yang mengatakan kalau Pandora virus Yedoma ini setelah dia hidup kembali, dia berpotensi untuk menginfeksi organisme lain. Nah, lalu bagaimana virus zombie ini bisa muncul? Nah, memang guys, virus zombie ini ditemukan secara tidak sengaja oleh para peneliti. Dan menurut penelitian, seperempat dari belahan bumi utara itu ditopang oleh tanah beku permanen yang disebut permafrost tadi. Jadi gini guys, karena pemanasan iklim nih, permafrost yang mencair, dia akan melepaskan bahan organik yang tersimpan di dalamnya sejak jutaan tahun itu atau sejak zaman prasejarah. Namun yang lebih dikhawatirkan oleh para peneliti adalah efek rumah kaca yang dapat mengakibatkan lapisan es purba itu mencair guys. Nah, bila lapisan es purba ini mencair, dikhawatirkan diduga masih akan ada banyak virus-virus lainnya yang bisa mengancam kesehatan umat manusia. Nah guys, hal ini juga yang dijadikan alasan para peneliti kenapa mereka harus membangunkan virus-virus yang tidur selama puluhan ribu tahun itu. Tujuannya untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi pencairan lapisan es, mereka sudah paling tidak mengetahui lah jenis-jenis virusnya itu seperti apa dan tindakan atau penanggulangannya seperti apa. Dari virus zombie yang berhasil dihidupkan oleh para peneliti saja, teridentifikasi ada 13 jenis virus baru yang masing-masing memiliki genomnya tersendiri. Virus zombie ini juga bukan pertama kalinya ditemukan guys. Sebelumnya virus zombie ditemukan di Siberia pada tahun 2013. Virus tersebut usianya 30.000 tahun. Virus itu diberi nama Pithevirus sibericum. Hal lain yang membuat Pithevirus sibericum ini menonjol karena dia memiliki banyak gen DNA. Totalnya ada 500 gen DNA. Sementara virus HIV saja hanya mempunyai 12 gen DNA. HIV 12 gen DNA aja obatnya belum ada ya sampai sekarang ya guys. Nah, ini bagaimana yang 500 gen DNA? Tapi ingat, kita jangan buru-buru menyimpulkan apapun karena kita bukan peneliti, kita juga bukan ilmuwan. Biarkan saja mereka, para peneliti dan ahlinya terus meneliti mikroba-mikroba itu. Tapi guys, ngomongin masalah zombie nih ya, apakah mungkin ya zombie ini bisa terjadi dalam kehidupan nyata? Tapi ternyata dong guys, zombie ini pernah
ada kejadiannya di dunia nyata. Bahkan ada 3 kasus di dunia zombie atau mayat hidup itu. Kasus zombie di dunia nyata pernah terjadi di tahun 1990-an. Jadi guys, di tahun 1990 ada informasi zombie atau mayat hidup di Haiti. Lalu Dr. Chevanes Doyon dan Profesor Roland Littlewood menyelidikilah kebenaran zombie tersebut. Tahun 1997 mereka menerbitkan makalah studi di The Lancet, di mana mereka menganalisa kebenaran dari 3 kasus zombie tersebut di forum komunitas mereka yang mereka beri nama zombie. Nah, jadi nih guys, kisah 3 kasus zombie di Haiti yang diteliti tadi itu ceritanya seperti ini guys. Kasus pertama, ada seorang wanita usianya baru 30 tahun, lalu dia meninggal setelah sakit. Jarak antara dia sakit dan meninggal itu nggak terlalu lama guys. Namun setelah 3 tahun, tiba-tiba keluarga dan orang sekitar melihat dia bangun kembali dan berjalan seperti mayat hidup atau zombie. Dan ini kasus kedua nih guys, ceritanya agak sedikit aneh nih guys. Jadi ada seorang pemuda usianya baru 18 tahun. Nah, dia kemudian meninggal. Nah, setelah 18 tahun dia meninggal, tiba-tiba dia muncul lagi di lokasi sambung ayam. Ngapain pula dia di sambung ayam? Nah, kasus ketiga nih guys, seorang wanita lagi guys. Cuma ini usia masih muda guys, masih 18 tahun. Lalu kemudian dia meninggal. Namun guys, anehnya setelah 13 tahun dia terlihat kembali seperti zombie. Nah, tentulah masyarakat menjadi heboh dan ramai guys. Dan timbullah asumsi kalau ketiga orang yang telah meninggal dan hidup lagi itu mereka menggunakan mantra ilmu hitam. Nah, dan Dr. Doyon dan Profesor Littlewood ini meriksalah ketiga zombie itu. Dan mereka mengatakan bahwa mereka bukan pakai mantra hitam, tetapi ada alasan ilmiah, alasan medik kenapa orang-orang yang telah mati itu bisa hidup kembali. Nah, dan inilah alasan ilmiah penjelasan dari Dr. Doyon dan Profesor Littlewood mengapa mereka bisa hidup kembali. Penjelasan dari zombie yang pertama mengatakan kalau zombie pertama itu menderita skizofrenia katatonik, suatu keadaan yang sangat langka yang membuat seseorang bisa berjalan dalam keadaan pingsan. Kok pingsan? Ini udah 3 tahun meninggal loh dok, lalu hidup lagi. Membingungkan. Lalu bagaimana nih menurut kalian atas alasan medik dari dokter tadi? Please tulis komen kalian. Nah, untuk kasus zombie yang kedua dikatakan kalau si zombie ini mengalami kerusakan otak dan menderita penyakit epilepsi. Jujur li, gue makin bingung sih sama alasan medik yang kedua ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Dan ini alasan medik yang ketiga. Katanya zombie ketiga ini mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Sumpah, alasan medik ketiga ini makin gue gak ngerti lagi dok. Ini mayat dok, mayat, bukan belajar. Lah kok gue jadi malah agak-agak ngeri gitu ya guys setelah mendengar penjelasan dari dokter dan profesor tadi. Karena menurut gue itu kayaknya nggak nyambung gitu ya guys. Nah, bagaimana menurut kalian? Please kalian komen di bawah ya. Karena gue jadi kepikiran nih guys, jangan-jangan memang benar ada di suatu tempat ada seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen terhadap mayat untuk dihidupkan kembali seperti zombie. Sekilas itu sih yang terlintas dalam pikiran gue. Tapi baiknya marilah kita positive thinking aja, don't worry about anything, dan keep working. Kita selalu berharap aja dan berdoa yang terbaik untuk umat manusia, untuk bumi ini, dan untuk seluruh makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Terima kasih sudah mampir di channel Umaru Seno. Kuharap harimu menyenangkan, dan kuharap ada informasi dari video ini yang dapat menambah wawasan kita. Dan jangan lupa bantu channel kami agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi setiap kali Umaru Seno mengupload video terbaru. Sampai jumpa lagi di video Umaru Seno selanjutnya.